Weni, Aurel, eh, Triventi, sama Elena, dan juga Iren. Eh, untuk Eka dok, dia izin on cam karena sedang berhalangan dok. Oke, Dan oke. juga ya dok. Dan juga nih dok, kakak kakak pembimbing nih dok yang selalu mengayomi Kang Bisma dok. Ya, ya, siap, siap, siap. Selamat malam, Dok. Malam. Salam kenal Jadi buat adik-adikku semua ya. iya dok, salam kenal juga dok. Ya, saya nama asli Dr. Muhammad Faisal Siregar, gelar tambahannya MMRS, Magister Manajemen Rumah Sakit. Itu saja perkenalan singkat. Selebihnya coba open discussion aja atau terbuka saja untuk ini. Gimana, Sok? Mangga, silakan moderator. Oke siap dok. Pak, oke dok. Tujuan kami dok, kami diberi tugas berupa wawancara visi dokter Boleh. dan kami mewawancarai Dokter Faisal sebagai dokter kami. Ya, siap. Mungkin kepada teman-teman silakan pertanyaannya kepada Dokter Faisal. Yuk, mangga silakan. Baik dokter, sebelumnya terima kasih banyak ya dok telah meluangkan waktunya untuk kami semua. Salah, Ya ya. tentunya pasti dokter punya kesibukan ya. Dan Emang luar sebelumnya biasa, saya, nanti teman-teman kalau jadi dokter juga sama. Waktunya tuh repot itu. ya. Ya, Jadi sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu ya dok. ya. Jadi nama saya Triventi Darumana, dokter bisa panggil saya Venti. Saya akan bertanya seputar dokter nih. Jadi Boleh. baik, jadi bagaimana perjalanan karir dokter sehingga bisa mencapai pada titik seperti ini? Begitu dokter. Ya. Jadi yang pertama, saya ini anak perantauan. Di sini siapa nih perantau paling jauh nih? Dari luar Pulau Jawa. Dari mana? Oh, Dari izin mana? jawab dok. Hmm? Dari dari Sumatera Barat dok. Oh iya, Minang. Saya dari Sumatera Utara, Medan. Jauh, lebih jauh lagi saya. Jadi saya itu merantau tahun 94. Zaman Ya dulu dok. namanya Kelihatan dari namanya dok. Gelar Iya, Siregar. persis. Dulu namanya ujian itu UMPTN, ujian masuk apa ya, perguruan tinggi negeri. Saya masuk dari SMA 1 Negeri Medan, merantau lulus di FK Unpad tahun 94. Jadi mungkin sudah hampir 25 tahun yang lalu saya merantau. Bermodalkan benar-benar satu tas ransel kecil saja. Zaman dulu kan belum ini ya, pesawat, masih naik bis. Saya terlantar 3 hari di kota Bandung karena nggak punya saudara, bingung di Bandung tuh nggak pernah. Jadi tapi alhamdulillah karena bisa zaman dulu kan kita survival ya, merantau dari Medan itu, kemudian cari kos lain sebagainya. Nah, ketika lulus saya ini agak terlambat 1 semester. Yang lain teman-teman zaman kami itu jarang sekali yang lulus 8 semester. Zaman dulu tuh yang paling normal tuh 9 semester sampai 10 semester. Saya golongan yang 9 semester, koas 2 tahun, kemudian lulus lebih kurang 6,5 tahun. Dari pertama lulus, saya langsung mendedikasikan diri atau memposisikan bukan pada klinisi, tapi langsung pada entrepreneurship-nya. Jadi saya begitu lulus, membuka klinik pertama kali tahun 2001 setelah saya lulus itu. Sementara yang lain ada kewajiban kerja namanya PTT, pegawai tidak tetap, dari mulai 1 sampai 3 tahun. Saya langsung mengambil peran sebagai wira swasta saat itu. Sampai kemudian kalau teman-teman di Unpad, dulu kita punya jaringan klinik, namanya jaringan klinik Pajajaran, termasuk Balai Kesehatan, itu saya yang buatnya dulu. Kebetulan saya mendirikan cukup banyak klinik dan terkenalnya sebagai sampai hari ini konsultan klinik, baik memiliki klinik sendiri cukup banyak maupun mengelola klinik orang dari Sumatera sampai Jawa Timur saya kelola. Saya sebagai konsultannya paling jauh
pernah di Papua Irian. Sejak tahun 2005 saya menjadi konsultan klinik sampai hari ini saya fokus pada mengembangkan jejaring klinik bisa dikatakan seantero Indonesia ini. Kira-kira gitu sih perjalanan singkat, tapi saya lebih bukan klinisi, lebih pengusaha di bidang kliniknya. Kira-kira begitu. Ayo yang lain, coba ada yang mau bertanya apa lagi? Ayo teman-teman, silakan dipertanyakan Ya dok, perkenalkan pada saya izin bertanya. Ya, siap. Perkenalkan nama saya Dewi Nurjanah. Saya ingin bertanya, sewaktu dokter dulu kuliah, apa saja pengalaman organisasi atau UKMF atau acara yang pernah dilakukan ya dok? Begitu. Terima kasih. Ya. Yang pertama pasti kalau sebagai muslim perantauan Ashifa ya. Nah, jadi dulu saya ikut Ashifa, memang karena kampus dulu memang sangat ini masjid. Kemudian saya ikut juga organisasi di Bandung itu keagamaan, namanya KAMI, Kesatuan Keluarga Muslim Medan Indonesia, KAMI namanya. Jadi saya juga ikut di Masjid Salman ITB karena dulu kita kampusnya di Bandung. Zaman saya sekolah masuk ke kedokteran Unpad, kampusnya di Pasteur Bandung ya di Hasan Sadikin. Jadi kita banyak kegiatan di Bandung. Salah satu saya ikut pengajian Salman ITB, Ashifa. Kalau organisasi lainnya, saya biasa senat mahasiswa, kemudian BEM juga sama, ikut terlibat, tapi nggak menjadi yang terlalu aktif. Kemudian dengan teman-teman anak Sumatera, saya mendirikan, memang tidak resmi ya, itu satu organisasi pencinta alam namanya MAPAUK namanya. Jadi kita ada sekitar 20 orang anak Sumatera bergabung untuk menjadi pencinta alam sendiri di luar AMP, karena kita nggak tergabung dengan AMP yang memang resmi ada di kampus. Selebihnya saya ketika semester lupa itu mendirikan jaringan bisnis untuk alat kesehatan, jual-jual alat kesehatan itu bersama teman-teman menjelang koasisten. Jadi udah bisa cari uang sendiri. Zaman saya dulu dengan jualan-jualan alat dengan sesama teman-teman termasuk jas koasisten, jas lab, jaket alma mater dan lain sebagainya. Lumayan sibuk dulu di kemahasiswaan saya. Kira-kira gitu. Baik dok, terima kasih. Ya. Jadi teman-teman jangan belajar aja ya. Karena nanti ketika dunia kerja, ada dua hal, hard skill dan soft skill. Di kampus kita akan diajarin terkait sama hard skill. Memang pengetahuan memang kita terkait sama kedokteran. Tapi soft skill itu ditempa dengan jam terbang. Salah satu contoh yang paling gampang, berkegiatan. Saya sendiri menjadi ahli hitan, sampai hari ini saya menjadi ahli hitan, itu bisanya di semester 2, semester 3, lewat Ashifa. Dulu kan kita benar-benar ditempa untuk menjadi ahli hitan sejak mahasiswa. Saya semester 2 sudah bisa hitan loh. Jarang-jarang loh, orang biasanya semester 4, semester 5, ini saya semester 2 sudah bisa dilepas, padahal belum punya ilmu yang mumpuni, tapi kita dulu dikejar sekali untuk semester 2, sudah bisa melakukan hitan sendiri. Saya semester 2 tuh bisa hitan. Nah, itu kira-kira kelebihan. Ya, yang lain silakan. Baik dok, perkenalkan sebelumnya nama saya Aurelia Pascalin, dan saya izin bertanya dok. Kira-kira apa ya alasan dokter mengambil pendidikan di Magister Manajemen Rumah Sakit? Ya. Karena kan sekarang dokter juga jadi Direktur Utama Klinik Perisai Huda. Ya, ya, ya. Jadi ini yang pertama, saya ngambil memang sebagai wirausaha, sebelum saya menjadi Direktur Perisai Husada, saya memang mengambil Magister Manajemen Rumah Sakit. Bukan sekedar rumah sakitnya, tapi di situ memang benar-benar kedokteran ini agak jauh belajar tentang manajemen. Manajemen itu penuh teori dan aplikatif. Kalau kita pernah dengar ada POAC, itu planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi benar-benar dipelajarin banget bagaimana saya memanage
satu usaha secara baik sesuai teoritis yang ada. Di situ dipelajarin banget bagaimana memanajemen SDM, terutama di kesehatan ya, bagaimana manajemen logistiknya, bagaimana manajemen tentang farmasi, bagaimana manajemen keperawatan dan manajemen marketing dan lain sebagainya, operasional dan lain termasuk manajemen keuangan, yang mana ini tidak didapat di bangku kuliah ketika menjadi dokter. Karena saya bergerak di bidang wirausaha, entrepreneurship di bidang kesehatan, memiliki banyak klinik, bahkan kalau rekan-rekan mampir ke Bandung, termasuk klinik yang paling besar itu yang sekarang saya kelola sudah hampir menyerupai rumah sakit, itu namanya klinik Perisai Husada tadi. Saya memimpin sudah 7 tahun mengembangkan satu-satunya klinik di Kota Bandung yang memiliki layanan cuci darah, kemoterapi, fisioterapi yang sangat lengkap menyerupai rumah sakit. Dan ini juga kita sedang menuju tahap pendirian rumah sakit. Makanya saya mengambil MMRS, tapi MMRS sudah lama. Saya kalau nggak salah lulus tahun 2014-an. Dan sangat terpakai sekali ketika saya memimpin sebuah usaha di bidang kesehatan. Oh gitu ya dok. Baik dok, Iya. terima kasih dok. Ya. Ayo yang lain yuk. Teman-teman yang masih ada pertanyaan, mangga dipersilakan. Boleh, mungkin saya izin bertanya, Dok. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Duweni Laura. Oke, Dok. Tadi dokter sudah menjelaskan kalau tadi dokter adalah direktur utama klinik utama Perisai Huda. Dengan jam sibuk seorang dokter, apa yang dokter lakukan di sela-sela kesibukan sebagai seorang dokter? Terima kasih, Dok. Iya, kalau tiap hari itu saya karena punya klinik di luar klinik Perisai Husada, saya punya klinik di daerah Sumedang, sebenarnya dekat kampus Jatinangor, itu daerah Tanjung Sari. Jadi saya pasti tiap pagi itu praktek di sana, karena kalau bahasa kami ini untuk menjaga ilmu, tapi hanya 2 jam, dari 6:30 sampai lebih kurang jam 7:30, 8:30, 9 lah. 8:30 saya ke Bandung memimpin Perisai Husada. Jadi bisa dikatakan waktunya sampai malam, sampai tadi ini saya juga baru pulang, bisa dikatakan tidak ada waktu santainya, karena ketika mengelola Perisai Husada, itu dari pagi sampai malam, saya ketemu orang, memimpin rapat, membuat strategi, melakukan namanya KPI, Key Performance Indicator, dan lain sebagainya di perusahaan tersebut. Biasanya waktu luang saya tuh rata-rata Sabtu, yang pasti hari Minggu. Kalau Sabtu kadang-kadang saya masih sibuk, kadang-kadang lebih santai. Kalau santai pasti saya ya family time lah. Jadi pasti dengan keluarga, liburan, jalan, makan, dan lain sebagainya. Kalau memang tidak ada kerjaan Sabtu, saya Sabtu sama full sama keluarga. Kalau hari Senin sampai Jumat, rasanya udah sulit lah. Nanti teman-teman ngerasain ketika jadi dokter, rasanya nyari waktu luang tuh kayaknya sulit. Karena memang tuntutan pekerjaan, tuntutan pengabdian, apalagi saya punya klinik, saya masih ngajar, saya memimpin satu klinik yang sangat besar, saya menjadi konsultan juga, saya salah satu beberapa organisasi mulai IDI, kemudian ASKIN, saya cukup banyak terlibat dalam berbagai organisasi yang memang aktif juga. Jadi waktu sih rasanya sulit ya, kalau hari-hari sampai Jumat udah full aja lah pokoknya gitu. Nggak ada waktu luangnya. Gitu kira-kira. Baik, Dok. Terima kasih. Ya. Ayo yang lain. Ya, kira-kira begitu. Baik dokter, perkenalkan saya Irena Syarifanti. Saya izin bertanya dok, sebagai closing statement nih dok, apa sih kesan moto hidup dari dokter buat kita nih sebagai mahasiswi Fakultas Kedokteran? Ya, iya. Saya
karena ini kan sebagai dokter itu beginilah, ini agak sulit ya. Dunia kedokteran ini sudah bergeser terus terang saja. Dulu dunia kedokteran itu penuh dengan namanya sosial motif. Jadi motif sosialnya sangat tinggi sekali. Kita berpikir dokter itu nggak pernah berpikir tentang bayar. Kayak saya gini lah. Saya ini juga salah satu dokter yang besar pada situasi bencana alam. Karena saya lama di Aceh ketika tsunami, ya kita mengalami itu. Saya hari keempat sudah di sana, masih ribuan mayat, ada ratusan mayat masih saya dapat dan lain sebagainya. Saya dibentuk dengan banyaknya bencana dan ada di sana. Nah dulu kita nggak berpikir tentang, nggak melulu ya, bukan nggak butuh uang. Dulu kita nggak melulu berpikir tentang uang, bahwasannya kita berharap iya, tapi kami lebih sosial motif kami lebih sosial, ya. Saya berangkat ke Aceh, lain sebagainya. Tapi dunia kedokteran sudah bergerak begitu jauhnya. Sekarang dunia kedokteran ini dikerek ke arah diindustrikan. Jadi sekarang dunia kedokteran ini sudah masuk pada era industri kedokteran. Jadi motifnya juga bukan lagi motif sosial, tapi sudah lebih profit oriented atau money oriented. Apakah itu salah? Ya tidak juga. Cuman ini yang memang harus lebih dipahami teman-teman, bahwasannya kita punya sumpah dokter, jangan kemudian teman-teman bermimpi begini. Bermimpi menjadi orang sukses itu penting, tapi jangan memimpikan bahwasan nanti jadi dokter, kemudian kaya raya, kemudian ya dapat pasangan yang baik, spesialis, hidup happily ever after gitu ya. Seperti negeri dongeng, sepertinya lupakan itu. Sebagai dokter, banyak altruism kita yang memang harus kita kembangkan. Jangan sampai kemudian kita menjadi money mesin, jadi mesin uang, atau terlalu money motif selalu uang dan uang dan uang. Tidak, kita punya sumpah dokter, sumpah Hippocrates 10 itu memang harus kita pertanggungjawabkan. Ada kalanya kita memang harus dibayar secara profesional, ada kalanya kita memang harus bertindak sebagai social worker, ya pekerja sosial, bukan masalah dibayar atau dibayar, tapi ikhlas dalam menjalankannya, karena ini dokter, profesi yang berbeda. Kita mendapat uang dari kesulitan orang, kita menolong orang dalam kesakitan menuju kesehatannya. Jadi memang closing statement saya, jadilah dokter yang memang membaktikan dirinya untuk profesinya. Jangan gadaikan profesinya demi iming-iming materi yang tidak baik untuk jangka ke depannya. Kira-kira begitu dari saya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Mungkin dok, itu mungkin semua pertanyaannya dok. Sebelumnya terima kasih telah menyisihkan waktu luangnya dok untuk menyempatkan hadir pada Zoom malam hari ini dok. Siap. Mungkin kalau dokter punya keperluan yang lain, boleh di live atau gimana dok? Boleh ya. Ya, sudah teman-teman ya, hatur nuhun sudah diundang, diwawancara IKA Visit Doctors. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi. Intinya dokter itu ketika lulus menjadi dokter, banyak ragam profesi yang mereka mereka jalanin. Jangan melulu berpikir dokter itu ya as a doctor, bahwasan dia akan praktek lain sebagainya. Ternyata pilihan profesi dokter setelah menjadi dokter tuh banyak sekali. Ada ketentaraan, ada PNS barusan kita bahas, ada pengusaha seperti saya, ada yang memang spesialisasi, ada yang kemudian menjadi konsultan juga, ada yang menjadi peneliti, ada yang menjadi dosen, juga banyak sekali, ada yang menjadi trainer. Nah, ini ada lagi, mungkin kemarin juga ada yang aktif di internasional NGO. Dua teman saya, tiga satu angkatan saya ada di WHO, di UN.
di WHO sekarang ada di Nepal, ada di Thailand, sama Myanmar. Itu mereka orang sukses bekerja di luar negeri, mereka sebagai dokter tapi bukan praktek, tapi mengelola organisasi internasional dunia kelasnya WHO. Jadi jangan terlalu berpikir sempit, jadi dokter pakai jas putih, periksa pasien, selesai. Tidak. Ilmu kedokteran itu dari mulai pencegahan sampai memang rehabilitasi itu ada, semua dokter itu bisa berkecimpung di dalamnya. Mungkin sekian saja dari saya. Semoga teman-teman lancar dalam menjalankan perkuliahannya menuju dokter dan nanti bisa ketemu, mudah-mudahan masih ketemu saya ketika jadi dokter sehingga kita sebut sudah menjadi sejawat kita nanti ke depan. Ya, semangat ya. Oke, Makasih Dok. dok. Makasih dok. Maaf sebelumnya ada Makasih sebelumnya dok. dok. So- Makasih. Yuk.